ومن والاه من الروح من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين من مشايخنا لمعلمينا ولأستاذنا ولوالدينا ولوالديكم ولأمواتنا ولأمواتكم ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق النبي والصحب والآل. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan senantiasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah dari Allah pada pagi hari di bulan yang mulia ini. Allah masih perkenankan kita bisa berkumpul kembali di tempat yang dicintainya guna melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat fardu subuh dengan berjamaah. Dan kita isi waktu yang penuh keberkahan ini di pagi hari dengan kebaikan, yaitu kita melakukan majlis zikir, majlis ilmu, yang mudah-mudahan dengan majlis-majlis seperti ini Allah akan angkat bala, bencana, musibah di antara kita. Allah angkat segala penyakit-penyakit kita, dan mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pun juga senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mengharapkan syafaat beliau kelak yaumul qiyamah, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kaji kita di dalam kitab Al-Hadithul Arba'in An-Nawawiyah. Sampailah kita kepada hadis yang ke-19. Kali ini diriwayatkan oleh Abil Abbas Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis kali ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang tiada lain adalah sepupu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat terkenal, yang sangat masyhur karena kiprahnya beliau yang sangat luar biasa di dalam agama Islam. Sayyidina Abdullah ibn Abbas ini walaupun sepupu Nabi tapi umurnya jauh
karena dia dilahirkan di kota Mekah sebelum hijrahnya Nabi, 3 tahun sebelum hijrah. Jadi Nabi kira-kira umur 50, barulah lahir Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Jadi sepupu tapi kayak rasa anak ponakan. Karena jauh terpautnya umur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma wada'athu ummuh, maka manakala telah melahirkan ibu beliau Sayyidina Abdullah ibn Abbas, atat bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau datang membawa putranya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah para sahabat zaman dulu, tatkala mereka mendapatkan anak, melahirkan seorang anak, maka mereka pun bersegera di hari itu, bahkan di hari esoknya, untuk membawa kepada baginda Nabi. Apa tujuannya? Untuk didoakan, ditahnik, minta keberkahan dari baginda Nabi SAW. Dan begitulah seterusnya yang diamalkan oleh ulama-ulama kita, para guru-guru kita sampai sekarang. Kalau mereka mendapatkan seorang anak, maka dibawalah anaknya kepada orang soleh, orang yang alim, orang yang luar biasa, punya tempat kedudukan di sisi Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa'adzana fi udhunihil yumnah. Nabi mengadzankan di telinganya sebelah kanan, wa aqama fil yusra, dan mengqamatkan di telinga sebelah kiri. Dan ini sunnah hukumnya. Jadi bila pian-pian punya anak atau punya cucu, boleh abahnya, boleh kaiknya, maka diazankan sunnah. Setelah bersih, dimandikan bayinya, di telinga kanan, diiqamatkan di sebelah kirinya. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan Sayyidina Abdullah ibn Abbas ini adalah seorang yang sangat terkenal dengan gelar Turjumanul Quran, yaitu orang yang menjadi rujukan tentang masalah Al-Quran. Dan itu semua karena berdasarkan daripada doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ujar Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas, ya Allah, mudahan Allah pahamkan dia urusan masalah agama, dan Allah ajarkan kepadanya, Allah berikan ilham kepadanya tentang masalah ilmu ta'wil Al-Quran. Maka begitu terkenalnya sampai para ulama tafsir itu hampir kebanyakan rujukan mereka adalah kepada ta'wil tafsirnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahkan pernah diceritakan daripada Abi Saleh, beliau berkata, aku pernah melihat Abdullah bin Abbas itu di dalam sebuah majlisnya, yang mana tatkala semua orang Quraisy, orang-orang Mekah yang mulia itu berkumpul membanggakan dengan kelebihan mereka, maka cukuplah dari mereka semua itu hanya Abdullah ibn Abbas dengan kebanggaan yang ada pada dirinya. Saking hebatnya Abdullah ibn Abbas ini. Bahkan pernah manusia sangat berkumpul banyak di depan rumahnya Abdullah ibn Abbas, kata Abi Saleh, yang mana mereka menyampaikan kepada Abdullah ibn Abbas dari perkara masalah agamanya. Banyak berbondong-bondong. Sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, wahai Aba Saleh, silahkan engkau pertanyakan kepada mereka siapa yang datang ingin bertanya masalah Al-Quran dan seputarnya, silahkan masuk. Maka masuklah beberapa orang, lalu bertanya tentang masalah Al-Quran. Semua satu persatu dijawab oleh Abdullah ibn Abbas
bahkan melebihi jawaban dari apa yang ditanya oleh mereka. Kemudian ditanya lagi, siapa yang ingin bertanya tentang hukum halal, haram dan tentang fikih? Maka masuklah sebagian daripada mereka yang di luar bertanya, dijawab oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Bahkan tentang masalah ilmu waris dan lain hal sebagainya, menunjukkan bagaimana daripada kealiman, pengetahuan yang luar biasa daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas ini. Jadi luar biasa. Sepupu Nabi, walaupun umurnya jauh dari Nabi, tapi salah satu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi SAW. Dalam riwayat, beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1660 hadis. Salah satu laki-laki yang terbanyak. Dan beliau diwafatkan di kota Taif. Nah, ini kalau pian-pian umrah, biasanya ada tur kota Taif. Maka di situ ada Masjid Abdullah bin Abbas. Dan di balik dinding itu adalah dalam riwayat jenazah kuburnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Berziarahlah kita di situ. Dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan doa yang qabul, dosa yang diampuni oleh Allah dari apa yang kita lakukan di kota Taif tersebut berkat Abdullah ibn Abbas. Beliau meninggal dunia, lalu sampailah berita itu kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah, maka beliau pun mengatakan dalam ucapannya, mata a'lamun nas wa ahlamun nas, telah wafat orang yang paling alimnya manusia dan yang paling bijaksananya manusia. Ini sebuah komentar, sebuah pujian yang datang dari sahabat yang lain, menunjukkan bagaimana kedudukan dan juga keistimewaan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. Ini periwayat hadis. Dan mudah-mudahan kita yang menceritakan mendapatkan keberkahannya beliau insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau berkata, dulu aku pernah duduk di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Artinya pada suatu hari beliau pernah duduk di belakang Nabi di atas kendaraannya. Sungguh beruntung Abdullah bin Abbas. Kita bisa melihat wajah Nabi saja, beruntung orang yang bisa memandang Nabi. Apalagi orang yang bisa duduk sama Nabi. Bahkan duduknya bukan jauh di belakangnya Nabi. Naik kendaraannya, wallahu alam, onta atau kuda. Maka tatkala dia duduk di belakang Nabi, faqala, Nabi pun berkata kepada Abdullah bin Abbas. Ujar Nabi, ya gulam, wahai anak kecil. Nah, jadi gulam ini panggilan untuk anak yang masih di bawah umur balik. Ya, jar kita masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu gulam. Wahai anak kecil. Dan di sini menunjukkan bagaimana kedekatan dari baginda Nabi SAW itu walaupun dengan kekanakan. Kadang pun kita orang tua gengsi, pekawan lawan kekanak. Tapi Nabi ini Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Sama yang dewasa, Nabi masuk. Lawan yang kekanakan senang lawan Nabi SAW. Kenapa? Karena begitulah akhlak Nabi, senang menyenangkan orang lain. Dan itu pun dicontoh oleh para guru-guru kita. Para orang-orang saleh di luar sana luar biasa, mereka itu palah kebiasaan mereka. Guru-guru kita itu pasti kantong sidin itu ada duit halus dari kita. Atau ada coklat dan makanan lainnya, permen. Bukan sidin ke-7 coklat, kada. Bukan sidin ke-7 permen. Tapi bila ketemu kekanakan, nah, lalu kekanakan tadi himung, senang, bahagia inya. Punya kada duit sidin. Jaka ibarat kita 5.000 lah. Atau 2.000 di kantong ni banyak. Bila bertemu kanakan, anaknya si Anu misalnya, ponakan kita misalnya salaman,
balik duit. Ke sana apa? Nukar sana mainan, tukar makanan misalnya, jajan. Senang, bahagia, kekanakan, dan begitulah mereka itu berusaha mencontoh untuk menyenangkan hati para anak-anak kecil itu. Dan Nabi luar biasanya, lihat bagaimana kedekatan beliau dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, "Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Sungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu, wahai Abdullah bin Abbas, beberapa faedah, beberapa amalan. Ihfazillaha yahfazka." Yang pertama, ujar Nabi, ihfazillah, jagalah olehmu akan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Itu pesan pertama Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Apa maksudnya jagalah Allah? Apakah Allah harus kita jaga? Kada perlu. Allah maha segalanya. Allah maha tahu, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Allah kada guring, Allah kada mengantuk. Apakah perlu kita menjaga Allah? Maka maknanya kata ulama bukanlah menjaga dalam makna secara harfiah, tapi menjaga Allah di sini adalah menjaga hukum-hukum Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjaga segala yang dilarang oleh Allah dari kita memperbuat dan melakukannya. Maka dari itu semua, tatkala kita menjaga dan memperhatikan hak-haknya Allah, Allah akan menjaga kita dengan penjagaannya. Itu janji Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga Allah, maka ujar Nabi, Allah pasti akan menjagamu, wahai Abdullah bin Abbas. Makanya orang yang takwa, siapa orang takwa itu? Adalah orang yang punya rasa takut di hatinya tatkala mereka itu meninggalkan kewajiban, melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Itulah para orang-orang saleh, para aulia, para kekasih-kekasih Allah. Mereka itu takwanya luar biasa. Maka apa sifat yang ada pada mereka disebutkan dalam Al-Quran? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak ada rasa takut di hati mereka, tidak ada rasa sedih pada hati mereka. Kenapa mereka tidak sedih, tidak takut dalam menjalani kehidupan dunia yang penuh fitnah ini? Karena bagi mereka ada nilai takwa kepada Allah, dan karena ketakwaan itulah mereka yakin akan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memelihara Allah, yang memelihara orang yang sangat berkuasa, yang memelihara adalah orang yang maha segalanya. Maka apa yang kita takutkan dari tipu daya orang, tipu daya manusia, tipu daya para musuh-musuh kita misalnya? Kenapa? Karena disitulah Allah akan menjaga tatkala seseorang benar-benar taat kepada Allah. Nah, ini maknanya dalam. Walaupun pesan Nabi ini pendek kepada Abdullah bin Abbas, hanya mengucapkan ihfadillah, jagalah Allah. Tapi maknanya artinya menjaga, jagalah kewajibannya. Laksanakanlah semua perintahnya, tinggalkan apa yang diharamkannya. Janji Allah, Allah akan menjagamu dengan penjagaan yang luar biasa. Bukan hanya dirimu, bahkan di dalam tafsir hadisnya, Allah akan menjaga anakmu, menjaga cucumu, menjaga hartamu, duniamu, bahkan apa yang ada di sekitar daripada dirimu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat terbukti bagaimana mereka orang-orang saleh zaman dulu. Kalau tidak salah ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, aku berusaha untuk menjadi orang yang saleh dan menambah daripada amal ibadahku karena untuk kesolehan anak cucuku nantinya. Jadi beliau ini berusaha
menambah kualitas ibadahnya, artinya dari sholatnya, puasa sunnahnya, bacaan Qur'annya, dan zikir tasbihnya. Beliau katakan supaya aku dipelihara anak cucuku ke depannya oleh Allah. Apa yang beliau katakan? Lalu beliau melantunkan firman Allah, wa kana abuhuma saliha. Bagaimana di dalam surah Al-Kahfi Allah menceritakan seorang yatim piatu yang Allah pelihara harta mereka berkat kesolehan orang tua mereka. Hartanya dijaga oleh Allah, apalagi orangnya, apalagi pribadinya. Dan itu menunjukkan bagaimana kesolehan, ketaatan seseorang akan berdampak luar biasa kepada dzurriyyah keturunannya tersebut. Jadi apa yang dapat kita ambil pelajaran, Pak, Bu? Kalau kita ingin menjaga anak cucu kita di masa depan yang fitnahnya luar biasa, di samping kita ajarkan tentang agama kepada mereka, maka kita solehkan. Kita berusaha untuk diri kita sendiri menjadi orang yang taat, menjaga akan segala hak apa yang telah Allah wajibkan dan apa yang telah Allah larang kepada kita. InsyaAllah anak cucu kita pun akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Rajab ini harusnya kita stop bujur-bujur kemaksiatan supaya mendapatkan keberkahannya daripada bulan Rajab. Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi Rajab, berkahi Sya'ban kami. Nabi kadang mengatakan berkahi Ramadan kami kadang. Tapi Nabi katakan sampaikan kami lawan bulan Ramadan. Mudahan kita seberatan panjang umur sampai bulan Ramadan. Kenapa Nabi kadang berdoa berkah untuk bulan Ramadan? Karena Ramadan sendiri sudah berkahnya luar biasa. Suasananya sangat berkah, sangat mendukung. Kita yang pengoler mengaji masuk Ramadan rajin mengaji. Ada apalagi ada wadainya habis tarawih. Ada makanannya tambahnya, kita rajin. Suasananya mendukung. Yang biasanya kada suah puasa Ramadan. Kenapa? Orang pada puasa, suasananya mendukung. Yang kada pernah kita menghidupkan malam dengan salat. Di malam-malam Ramadan kita semangat melaksanakan tarawih, witir, dan lain hal sebagainya. Karena suasana Ramadan sendiri sudah berkah mendukung untuk kita taat. Tapi Rajab dan Sya'ban inilah penentu Ramadan kita nantinya. Bagaimana Ramadan itu bisa menjadi bulan yang sangat berkah buat kita. Atau bulan panen, kata ulama, daripada memanen pahala-pahala yang banyak dari Allah. Kalau kita dari Rajabnya sudah menanam, dari Sya'bannya sudah siram, maka Ramadannya tinggal kita memanennya. Artinya ada ikatan, kaitan kuat. Kalau Rajabnya Allah beri taufik hidayah, mudah melakukan ketaatan, insyaAllah Sya'bannya nyaman. Kalau Sya'bannya pun demikian, insyaAllah Ramadannya pun akan mudah. Maka dari Rajab inilah kita berusaha untuk meraih keberkahan. Berkah itu kayak pegarang supaya mendapatkannya. Karena ketahuilah nikmat, segala nikmat yang Allah beri kepada kita itu rahmat dari Allah. Segala nikmat rahmat dari Allah itu akan membahagiakan dan menyelamatkan seorang hamba kalau ada keberkahan dalamnya. Nah, jadi berkah ini yang dicari. Karena yang namanya di dunia ini semuanya dapat nikmat. Kita ini semua dapat nikmat. Baik muslim, baik kafir itu pasti diberi nikmat oleh Allah. Bahkan yang kafir tak banyak pulang nikmatnya pada yang Islam. Jujur kada? Yang sugih kan buhannya. Indonesia aja contohnya. Siapa yang sugih? Buhannya. Kita yang Islam, sumbangan aja terus kita ini. Buahnya yang kaya-kaya luar biasa. Allah takdirkan nikmat kepada mereka. Bahkan kita yang muslim pun yang taat, yang rajin sembahyang hidupnya biasa.
Yang gak ada sembahyang, sugihnya luar biasa. Dan kadang masyarakat kita bertakun, guru, kenapa guru? Inya tuh kada sembahyang 5 waktu, sugiha. Inya tuh muka aurat aja gawiannya, banyak duitnya. Ulun ini mana sudah sembahyang duha, tahajud, membaca waqiah jarpian, amalan sugih. Ada sugih-sugih juga misalnya. Apakah sugih itu tolak ukur orang bahagia? Enggak. Jadi kebahagiaan dari nikmat Allah itu, rahmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu akan membahagiakan kita nantinya bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Menyelamatkan kita bukan hanya di dunia tapi di akhirat selamat. Apa kuncinya? Keberkahan. Kalau bagaimana kita mendapatkan keberkahan itu, dan ini dalilnya berdasarkan hadis Nabi, idza ata'ani 'abdi raditu anhu wa idza raditu anhu baraktu fihi wa fi atharihi wala nihayata li barakatihi. Ujar Nabi dalam hadis qudsinya, Allah berkata, apabila hambaku itu taat lawan aku. Nah, jadi kuncinya ini taat. Patuh, manut apa yang disuruh digawe, yang haram dijauhi. Bila hambaku patuh kepadaku, kata Allah, aku ridha dengannya. Apabila aku sudah ridha dengannya, aku berkahi dia. Aku berkahi. Nah, ini cara berkahnya dengan taat. Allahumma barikna fi Rajab, berkahi Rajab caranya dengan kita menambah amal taat kita di bulan Rajab. Maka kalau sudah Allah berkahi, kata Allah, keberkahanku itu enggak ada batasannya. Bisa sampai anak kita, sampai cucu kita, sampai cicit kita pun diberkahi oleh Allah. Caranya kita taat dengan Allah. Nah, maka di bulan Rajab ini mari tinggalkan segala kemaksiatan, tinggalkan segala apa yang dilarang oleh agama, berusaha untuk menambah kualitas nilai ibadah kita kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah, dan Allah pasti melakukan akan janjinya. La yakhliful mi'ad. Allah itu kada mungkin menyalahi janji. Lain manusia berjanji esok bisa kada ingat. Apalagi pas hendak dipilih banyak benar janjinya, belum tentu pas sudah terpilih ingat lawan janji. Begitulah manusia. Tapi Allah la yakhliful mi'ad. Apa janji Allah dalam Al-Quran? Man amila salihan. Siapa yang melakukan amal baik, amal taat, amal ibadah, apapun itu, yang mana dia itu dari kaum laki-laki ataupun dari kaum perempuan, orang tua kah, anum kah, laki kah, perempuan kah dia, wa huwa mu'min, syaratnya adalah dia orang yang beriman. Bukan agama selain Islam. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kepada yang 3 selainnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah. Bahkan dengan taukidnya, Allah menjanjikan maka pasti akan kami beri mereka kehidupan yang bagus. Kehidupan yang layak. Kehidupan yang membahagiakan. Kuncinya taat kepada Allah. Itu sudah. Problem masalah apapun di dunia ini, baik problem masalah keluarga, problem masalah keuangan, problem masalah apapun, itu kuncinya kalau kita kembalikan dan renungkan muhasabah diri kita, apa yang sudah kita lalaikan dari perintah Allah. Apa yang sudah tegawi kita dari kemaksiatan kepada Allah. Itulah dampaknya adalah problem masalah dunia. Kuncinya adalah bagaimana kita untuk senantiasa taat, menjaga diri dari yang haram. Namanya manusia, pasti guru tak salah, ini itu wajar. Tapi manusia yang baik adalah tatkala dia salah, dia cepat taubat dengan Allah. Dia cepat minta maaf kepada Allah dengan baca istighfar, dengan salat taubat,
dengan amal-amal kebaikan yang dapat menghapuskan amal keburukannya, maka itulah cara kita agar hidup di dunia ini Nah, makanya Nabi berpesan kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfazka. Jaga hak-haknya Allah, wahai Abdullah bin Abbas. Allah akan menjaga akan dirimu, hartamu, keluargamu. Wa qala ba'duhum, bahkan sebagian ulama pernah berkata, man hafizallah fi sibah wa sigharihi hafizahullahu fi kibarihi wa matta'ahu bisam'ihi wa basarihi. Atau ulama, siapa orang yang menjaga hak-hak Allah dari masa kecilnya, dari masa beliaknya, dari halus sudah pintar menjaga kewajiban Allah. Sudah diajarkan oleh kuitannya, diajarkan orang tuanya salat 5 waktu, diajarkan puasa Ramadan, diajarkan melakukan amal-amal baik. Dari halus gawiannya sudah seperti itu, maka Allah akan menjaganya di masa tuanya. Dengan apa Allah menjaganya? Allah berikan dia kenikmatan, telinganya bagus, penglihatannya masih bagus. Sidin umur 90 guru, tapi telinga Sidin masih bagus. Mata Sidin penglihatannya masih bagus. Bukan berarti yang ada tapi mendengar banyak dosa, ada juga. Bukan berarti yang matanya pakai kacamata banyak maksiatnya, ya bukan juga. Tapi bagaimana Allah itu menjaga hambanya, yang dari kecilnya dia sudah menjaga anggota tubuhnya dari maksiat kepada Allah, Allah pun menjaga anggota tubuhnya di masa tuanya. Penyakitan kada banyak. Ini umur hanya 30, gula tinggi, darah tinggi. Ini zamannya kita sekarang. Kalau dulu kan orang punya penyakit itu biasanya 40, 50 ke atas lah. Wah, ini 25 makin banyak yang kena. 30 banyak yang kena. Alhamdulillah. Maka orang yang menjaga akan hak Allah dari kecil, Allah jaga dia. Kami punya guru luar biasa, Masya Allah, Habib Zain bin Smith, sampai umur wayah ini, jar kita 90, Sidin melihat masih bagus, pendengaran masih bagus, berjalan kada pakai tongkat, padahal umurnya sudah 90 tahun. Allah jaga. Itu sebuah bukti bagaimana Allah menjaga hambanya, batang tubuhnya, jiwa raganya, anggota tubuhnya, karena dia sejak kecil sudah menjaga itu semua akan hak-haknya Allah. Bahkan pernah diceritakan anna ba'dal ulama, sebagian para ulama, jawaza mi'ah sanah, umurnya lebih dari 100 tahun. Wa huwa mumatti'un bi'aqlihi wa quwwatihi, dan dia diberikan nikmat oleh Allah dengan akalnya masih sehat, kada pikun. Kemudian kekuatan fisiknya, tubuhnya masih kawa, ibadah kawa berdiri masih. Ada yang tua jompo, kada, padahal umurnya lebih 100. Maka ditanya beliau dari hal yang demikian. Faqala, maka beliau pun menjawab, hadhihi jawarih, ini semua anggota tubuhku, kata beliau, hafidnaha minal ma'asi fis sighar. Kami telah menjaga anggota tubuh ini dari maksiat semenjak kami dari kecil. Wa hafidallah alaina fil kibar, maka Allah pun menjaga anggota tubuh kami ini di masa tua kami. Masya Allah. Sebetulnya banyak cerita bagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, mereka itu luar biasa menceritakan daripada dampak masa tua yang sangat luar biasa diberkahi oleh Allah. Itu semua adalah berdampak karena dari masa kecilnya mereka menjaga akan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, bukan Umar bin Abdul Aziz, ternyata Sa'id ibnul Musayyib, seorang tabi'in, Sa'id ibnul Musayyib, yang menambah kualitas ibadahnya agar anaknya tadi, cucunya tadi dipelihara oleh Allah. Bahkan di sini diceritakan ada seorang pencuri,
dakhala hujrah Rabi'atul Adawiyah. Inya masuk ke rumahnya Rabi'ah Adawiyah, maling. Wahya naimah, sedangkan Rabi'ah sedang tidur saat itu. Ini maling salah masuk rumah. Rumahnya seorang wali perempuan yang terkenal, yaitu Rabi'atul Adawiyah, yang di dalam riwayat hidupnya mengkhatamkan Quran kurang lebih 5.000 apa 6.000 kali khatam. Luar biasa. Bebinian 5.000 kali khatam. Dalam riwayat 6.000 kali khatam Quran. Dan kita kalau dihitung pakai jari khatamnya, sidin 6.000 bebinian ulang. Maka oleh karena ini Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar yang ada di kota Do'an di Yaman sana, beliau menggali kuburnya sendiri di masa hidup di belakang rumahnya, lalu beliau menghabiskan kesehariannya di dalam kubur itu membaca Al-Quran. Bahkan membaca Al-Qurannya sampai 7.000 kali khatam. Yang mana liang lahat itu tempat terakhir beliau nantinya. Luar biasa. Dihiasi dengan Al-Quran dari hidup. Mungkin hendak contoh, silahkan. Tanah, gali kuburan, ngaji situ, sembahyang situ. Supaya kita tempatnya siap bila sudah kita meninggal. Ini Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar menghatamkan Quran 7.000 kali hatam. Sampai anaknya ini di masa beliau baca Quran itu sudah sumpek jar kita. Bah, sampai kapan biar di kuburan terus berdiam? Tunah ada tamu datang, setiap tamu bertakun di mana Abah Hikam, saulun menjawab di kuburan. Bapak Abah di kuburan terus setiap ada tamu. Ujar beliau menjawab, aku tidak akan selesai membaca Al-Quran di sini sampai aku melampaui Rabi'atul Adawiyah. Ada iri dalam ibadah. Itu bagus. Namanya ghibtah. Karena binian aja bisa 6.000. Masa aku kada bisa? Sudah 6.000. Dilebihkan lagi oleh beliau. Supaya menunjukkan bahwa laki-laki itu harus lebih bagus daripada perempuan. Maka beliau mengkhatamkan 7.000 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Nah ini mudahan motivasi lah buat kita. Punya kita kada kawa sering-sering minimal sehari sejus. Sebulan hatam. Kada kawa sejus setengah jus barang. Setengah jus tuh 5 lembar aja. Paling 6 lembar setumat lah. Dalam sehari paling 15 menit kita ambil dari waktu kita. 2 bulan hatam. 1 tahun 6 kali hatam Quran. Plus Ramadan 7 kali hatam Al-Qurannya. Itu harusnya lagi yang sudah merasa diri kita ini Tuhan, apalagi yang kita cari daripada kehidupan dunia ini. Ini tadi seorang maling masuk ke rumahnya Rabi'atul Adawiyah. Salah masuk malingnya. Fahamalat thiyab wa talabal bab falam yajidhu. Karena sudah termasuk rumah Rabi'atul Adawiyah, telanjur hendak mencari harta benda sekalinya Rabi'atul Adawiyah, orang yang sufi, orang yang zuhud kepada Allah, kadang ada banyak hartanya. Akhirnya yang diambil baju-bajunya. Baju-baju ambil, lumayan nih bisa dijual karena di luar. Falam yajidhu bab, sekalinya ia mencari pintu keluar dari rumah tersebut, kada dapat. Hilang pintunya. Malingnya terkurung jadinya dalam rumah. Fawada'aha fawajadahu fahamalaha fakhafa alaih. Maka begitulah terus si maling ini berkeliling, dia letak pakaiannya, kelihatan pintu. Bah dibawanya lagi pakaian tadi hendak keluar, hilang pintunya. Dan itu dia lakukan berulang kali. Sampai akhirnya terdengar suara yang tidak ada orangnya. Disebut hatib. Lalu dikatakanlah, in kanal muhibbu na'iman innal mahbuba yaqadha. Jika adalah orang yang dicinta itu sedang tidur, artinya Rabi'atul Adawiyah sedang guring, fa innal mahbub, maka orang yang mencintai, orang yang dicintai itu sedang jaga.
Karena Rabi'atul Adawiyah cintanya luar biasa kepada Allah, senang menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah, walaupun inya lagi guring saja, Allah menjaganya. Nah, ini yang maksud ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maka suara tadi mengatakan da'id thiyab, letakkan pakaian yang engkau curi, wakhruj minal bab, dan keluarlah engkau dari pintu rumahnya tersebut. Fa inna nahfadhuha, kami sesungguhnya yang menjaga Rabi'atul Adawiyah, dan tidak akan membiarkan walaupun dia dalam keadaan tidur orang yang yang mencuri daripada pakaiannya Rabi'atul Adawiyah tersebut, dijaga oleh Allah. Jadi hidup kita taat lawan Allah, insya Allah rasa takut hidup di dunia ini mulai menipis. Apa yang kita takutkan hidup di dunia ini paling pertama biasanya ekonomi. Ada berduit. Itu yang paling menakuti manusia di dunia, bukan penyakit. Manusia ditakuti penyakit biasa aja ini. Corona, kada boleh keluar rumah, hati-hati. Tetap baiknya keluar mencari duit. Tetap baiknya begawi dari rumahnya keluar. Tapi yang ditakut-takuti, kan bila keluar habis duit di kamar. Itu takutannya. Karena kita ini sangat cintanya dengan dunia. Nah, maka yang kekhawatiran kita tadi itu terhadap sesuatu yang berkait dengan urusan dunia, mulailah kita kikis dengan kita menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu Allah lah yang akan menjaga kita semua. Anak kita dijaga oleh Allah, kita dijaga oleh Allah. Bahkan dalam ayat yang lain, Allahu yatawallas salihin, Allah lah yang mengurus kehidupan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah. Itu Allah yang mengurusnya. Kalau sudah ayat-ayat demi ayat, hadis demi hadis menerangkan demikian, maka harusnya yang kita pikirkan bagaimana kita mensolehkan diri kita, bagaimana kita mencetak anak kita jadi anak soleh, putri kita jadi putri solehah, supaya mereka itu senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah. Bukan yang kita bekali duit yang banyak, tabungan yang banyak, aset yang banyak, biar hidup anak cucu kita sejahtera. Ketahuilah, aset, uang, dan segala macam nikmat yang Allah beri itu tidak menjamin kebahagiaan anak cucu kita. Tapi bekalilah mereka dengan ketaatan kepada Allah. Kenapa ini kita pesankan? Karena berapa banyak Pak Bu anak-anak kita sekarang yang sudah besar, SMP, SMA, kuliah, jangankan dia mengaji bisa, sembahyang pun kada bisa. Mandi wajib pun kada paham. Orangnya tuha, SMA, ditanya niat mandi wajib, hehehe, senyum-senyumnya kada paham. Kenapanya kada paham? Di sekolah kada diajari. Sekolah kada diajari, mamanya kada suah menanyakan. Abahnya kada suah menanyakan. Lalu bagaimana hidupnya munnya mandi wajib aja kada bisa? Kayak apa sembahyangnya? Kayak apa ibadahnya yang terkait dengan hal bersuci lainnya? Maka itulah yang mesti harus kita perhatikan, wahai hadirin, hadirat. Mudah-mudahan dengan ini, apa yang kita kaji sedikit ini, ada kesan untuk kita bagaimana ke depannya kita lebih memperhatikan tentang hak-haknya Allah. Kita lebih mengutamakan hak-haknya Allah. Mudahan dengan itu Allah pun akan menjaga kita, memudahkan urusan kita, melancarkan bisnis kita, dan dengan itu semua mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin salihah. Sirrin nabi walid nabi bi sirril Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wafa'na ya karim, wafa'na ya karim, wafa'na ya arhamar rahimin. Rabbana wafa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, iftah 'alaina ya rabbal alamin.
وافتح علينا يا رب فتوح العارف وفقهنا وين في الدين وعلمنا تأويل القرآن العظيم إنك على كل شيء قدر. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا. استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.